어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lutfi Anissa Fitri, mahasiswi IGI Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAT 4C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Imam Abu Dawud beserta kitabnya. Nama lengkap Imam Abu Dawud adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'as bin Ishaq bin Bashir bin Shidat bin Imran Al-Azdi Al-Sijistani. Beliau dilahirkan di Sijitan, suatu kota di Basrah pada tahun 202 Hijriah. Ayah beliau bernama Al-As'ashi bin Ishaq adalah seorang perawi hadis yang meriwayatkan hadis dari Hamad bin Zaid. Abu Dawud Al-Sijistani menghembuskan nafas terakhirnya dalam usia 73 tahun atau tepatnya pada tanggal 16 Syawal 275 Hijriah. Pola hidup Imam Abu Dawud sangatlah sederhana. Beliau sangat rajin dalam mencari ilmu dan berguru kepada para ulama. Sifat dan kepribadian Abu Dawud mencapai derajat tinggi dalam beribadah, kesucian diri, kesolihan, dan waro. Beliau juga sangat menghormati ilmu dan ulama, terutama guru yang pernah mengajar beliau. Imam Abu Dawud selalu mengamalkan ilmu yang sudah didapat, hingga hal itulah banyak ulama yang memuji kepribadian Imam Abu Dawud. Kemudian ada yang mengatakan bahwa beliau adalah penganut mazhab Syafi'i. Identifikasi fisiologis kitab. Nama kitab ini adalah Sunan Abu Dawud. Sunan Abu Dawud terbagi menjadi beberapa kitab, di mana setiap kitab terdiri dari beberapa bab. Beberapa judul bab menunjukkan fikih Imam Abu Dawud terhadap hadis-hadis yang termuat di dalamnya. Adapun perinciannya adalah terdapat 35 kitab, 1871 bab, dan 4800 hadis. Imam Abu Dawud menyusun kitab Sunan saat beliau tinggal di Tarsus selama 20 tahun. Beliau memilih sekitar 4.800 dari 5.000 hadis yang dicatat dan dihafalkan. Namun sebagian ulama ada yang menghitungnya 5.274 hadis. Jenis kitab Sunan Abu Dawud adalah kitab Sunan, di mana kitab hadis yang disusun berdasarkan bab fikih mulai masalah toharoh, sholat, zakat, dan seterusnya, dan hanya berisi hadis marfu'. Hanya ada beberapa athar sahabat. Hadis yang dicatat Abu Dawud dalam kitab Sunannya tidak semuanya sahih, baik yang ia sebutkan sendiri kedhoifannya maupun tidak. Menurutnya, hadis dhaif jika tidak terlalu dhaif lebih baik daripada pendapat pribadi. Oleh karenanya, beliau lebih suka memasukkan hadis dhaif daripada pendapat ulama awal. Imam Abu Dawud menyusun kitab hadisnya secara spesifik, yakni menyusun kitab hadisnya yang hanya memuat hadis-hadis hukum dan sunnah yang menyangkut hukum. Kitab Sunan Abu Dawud merupakan karyanya yang paling monumental di antara karya-karyanya yang lain. Tidak kurang dari 13 judul kitab, baik dalam bentuk syarah, mukhtasar, tahzib, dan lain-lain. Abu Dawud hanya memuat hadis-hadis tentang hukum, tidak hadis-hadis yang berkaitan dengan moralitas, sejarah, zuhud, dan lain-lain. Sedangkan penyusunannya memuat sistematika fikih. Selain itu, beliau cukup puas dengan hanya 1 atau 2 hadis dalam setiap babnya. Menurutnya, satu persoalan dapat diselesaikan dengan hanya menggunakan 1 atau 2 hadis yang berkenaan dengannya. Al-Khattabi berkata, kitab Sunan Abu Dawud adalah sebuah kitab yang mulia, yang belum pernah disusun sesuatu kitab yang menerangkan hadis-hadis hukum sepertinya. Kitab inilah yang dipegang oleh para ulama Irak, Mesir, Maroko, dan lain-lain. Abu Dawudlah yang mula-mula menyusun kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis hukum. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 다음에 또 만나